Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, sehat Pak. Sudah sarapan semua? Alhamdulillah sudah. Sudah. Alhamdulillah semuanya sudah hadir ini, sudah hadir komplit untuk mengikuti meet hari ini sesuai yang saya agendakan. Saya share tadi di grup WA kelas ya. Oke, sebelum kita mulai, saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa agar pelaksanaan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar dan maksimal. Silakan ketua kelas, saya minta tolong untuk dipimpin berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing, mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Aldi ya untuk memimpin berdoa hari ini. Siapa? Siap. Oke, saya absen dulu ya, presentasi dulu hari ini. Siapa saja yang hadir untuk pertemuan hari ini? Yang pertama, Stefanus. Hadir Stefanus? Hadir Pak. Oke, sip. Kemudian Muhammad Raihan Afla. Oke, itu tolong diperbaiki ya. Audionya kurang berbunyi Raihan tuh ya. Muhammad Dias Septaulia. Hadir Pak. Oke. Nazar Syario. Hadir. Ya. Ahmad Aldi Hanafi. Hadir, Pak. Rahmat Rizal Aliuddin. Hadir Pak, hadir. Muhammad Ali Fikri. Hadir Pak. Oke. Kalau sudah, hari ini kita akan belajar mengenai melanjutkan mata pelajaran komputer dan jaringan dasar minggu lalu ya. Oke. Topik pembelajaran kita hari ini yaitu melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai penerapan K3LH atau keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja. Kemudian yang kedua, penerapan perakitan komputer, ini sudah kalian kerjakan. Lanjut pengujian perakitan komputer, dan yang minggu lalu penerapan konfigurasi BIOS pada komputer. Hari ini kita akan belajar mengenai instalasi sistem operasi ya. Sebelum kita masuk ke topik pembelajaran kita hari ini, saya ingin mengulang, mereview apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, kira-kira kalian masih ingat enggak apa yang kita pelajari sebelumnya? Ini saya punya 3 pertanyaan. Silakan raise hand di menu Google Meet bagi yang bisa menjawab. Yang pertama mengenai apa itu BIOS. Oke, Nazar, silakan. BIOS merupakan program dasar yang terdapat pada sistem komputer sebagai pengatur fungsi-fungsi dari perangkat keras komputer. Oke, baik, bagus sekali ya. Kemudian yang kedua, kira-kira ada yang masih ingat apa itu booting? Silakan Imam. Booting adalah proses loading awal saat kita menghidupkan komputer. Oke, baik sekali ya. Oke, yang terakhir, kira-kira ada yang masih ingat nggak apa itu hard disk? Stefanus, silakan. Hard disk adalah sebuah hardware yang bisa digunakan untuk menyimpan dan membaca data. Oke, baik sekali. Sebelumnya saya akan jelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, melalui pengamatan tayangan slide presentasi dan video pembelajaran,
peserta didik mampu menjelaskan pengertian fungsi jenis-jenis sistem operasi dengan benar dan teliti. Yang kedua, melalui pengamatan tayangan slide presentasi dan video pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan metode instalasi sistem operasi dan spesifikasi kebutuhan hardware dengan percaya diri dan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran tentang media instalasi, peserta didik mampu membuat USB bootable Windows 10 dengan benar dan tepat. Yang terakhir, yang keempat, setelah melakukan praktek dan diskusi, peserta didik mampu membuat laporan USB bootable Windows 10 dengan percaya diri dan tanggung jawabnya. Itu terkait tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, kira-kira kalau disangkutkan dengan kehidupan sehari-hari, ya, manfaat apa Pak manfaatnya kalau kita belajar ini? Ya. Manfaatnya apa? Yang pertama, setelah minggu lalu kalian sudah bisa merakit, ya, kemudian menguji hasil yang perakitan komputer sekaligus konfigurasi BIOS. Dengan belajar ini kalian bisa membuat media instalasi, ya. Jadi komputer yang awalnya masih kosong, ya, belum ada isinya, itu bisa kalian install dengan menggunakan media instalasi berupa flash disk. Nah, ya, jadi pertemuan ini kenapa di pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa flash disk tujuannya adalah kita membuat media instalasi. Kalau kalian sudah bisa membuat media instalasi, kalian nanti bisa membuka jasa instalasi. Nah, ini manfaatnya. Nah, jadi kalian kalau ada keluarga atau teman, ya, yang butuh instalasi sistem operasi, kalian bisa melakukannya, ya. Kalian sudah bisa memberikan jasa, ya, dengan keterampilan yang sudah kalian pelajari, ya. Itu manfaatnya apa yang kita pelajari hari ini, ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, silakan kerjakan dulu pretestnya. Saya share di grup WA, ya, biar mudah, ya. Bentar. Saya kasih waktu 5 menit, silakan kalian kerjakan soal pretest tersebut, ya. Pertama kita akan membahas tentang apa itu sistem operasi, ya. Jadi sistem operasi kalau sesuai dengan pengertian dasarnya, yaitu sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan para pengguna, ya. Lanjut, fungsinya apa aja? Di sini saya menjelaskan ada 7, ya. Yang pertama, memberikan tampilan utama komputer. Yang kedua, menjalankan beberapa aplikasi dalam waktu yang sama. Yang ketiga, menangani input dan output dari hardware yang tersambung pada sistem komputer. Yang keempat, mengirim pesan ke aplikasi terkait kinerja sistem sehingga dapat diterima oleh pengguna sesuai dengan tujuan aplikasi. Yang kelima, melakukan manajemen partisi dan file. Yang keenam, manajemen akun pengguna sistem komputer. Yang ketujuh, menghubungkan BIOS dengan driver dari suatu perangkat keras sehingga perangkat keras bisa dioperasikan. Itu tadi ada 7 fungsi utama dari sistem operasi, ya. Selanjutnya yaitu mengenai metode instalasi sistem operasi. Nah, untuk menginstal itu ada 4 cara, ya. Yang pertama ada clean install, ada upgrade, ada multiboot, dan virtualisasi. Agak jelas, saya lanjutkan, ya. Berikutnya saya ada video. Nah, ini video ini yang nantinya akan kita praktekkan, ya, yaitu bagaimana cara membuat sebuah flash disk, ya. Flash disk ini, ya, bisa kita buat media bootable untuk menginstal sebuah PC. Dan dalam hal ini kita akan membuat media bootable Windows 10. Silakan perhatikan video yang akan saya tayangkan ini, ya. Kira-kira dari video tadi dan tayangan slide tadi, ya, apa fungsi dari sistem operasi dan apa yang terjadi jika tidak ada sistem operasi. Oke, silakan Suci. Untuk menghubungkan perangkat lunak dengan perangkat keras. Oke, baik, bagus, ya. Kira-kira jenis sistem operasi
Berdasarkan interface-nya itu apa saja? Akbar, silakan Akbar. CLI dan GUI. Kalau CLI tampilan hitam putih, kalau GUI tampilan menarik. Ya, jadi buat kelompok 3 peserta didik ya, setiap kelompok mempraktekkan membuat media bootable dengan Rufus seperti di video tadi ya. Seperti di video tadi, itu silakan kalian praktekkan. Jadi setiap kelompok ya membuat media bootable. Jadi kan ada satu kelompok 3 orang, masing-masing itu dengan flash disknya sendiri-sendiri, itu silakan membuat media bootable dengan Rufus, persis seperti yang di video tadi. Kemudian setiap anggota mencatat tahapan membuat media bootable dengan Rufus. Jadi silakan nanti dibuat catatannya, tahapannya. Dan terakhir nanti setiap kelompok menyusun hasil pengamatan praktek dalam bentuk presentasi. Oke, terkait penugasan hari ini mungkin ada yang tanyakan? Silakan Mario. Pak, tugasnya Mario, silakan. dikumpulkan dalam bentuk PowerPoint atau PDF? Ya, dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi nanti kan kita buat presentasi. Jadi setiap kelompok nanti dibuat PowerPoint ya. Oke, terima kasih sudah join lagi ke Meet ya. Terima kasih sudah join lagi ke Meet. Satu kelompok untuk menyajikan hasil prakteknya ya. Nama kelompok 1. Rayhan. 2. Suci. 3. Imam. Pertama adalah membuka media creation tool. Double klik untuk membuka software media creation tool yang sudah terdownload tadi. Jika sudah terbuka, silakan klik accept untuk melanjutkan proses. Untuk mendownload file ISO Windows 10, silakan pilih opsi ISO file dan klik next. Pastikan koneksi internet Anda cukup cepat dan stabil karena ISO file Windows 10 memiliki ukuran yang cukup besar. Silakan bagi kelompok yang lain yang ingin menanggapi. Silakan. Kenapa kelompok Anda memilih file ISO 32 bit? Karena spek laptop saya mendukung Windows 10 32 bit. Kesimpulannya yaitu sistem operasi berfungsi sebagai apa tadi? Sebagai penghubung antara perangkat keras dengan pengguna ya. Jadi ibaratnya kalau apa namanya tubuh manusia itu perangkat keras. sistem operasi itu nyawanya ya. Kemudian jika dibagi berdasarkan interface-nya itu ada 2, GUI dan CLI. Ini kita sepakat ya untuk kesimpulan ini ya. Gimana anak sepakat ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Selanjutnya silakan kerjakan post test ya. Ini linknya. Kasih dulu. Kira-kira pembelajaran apa yang menyenangkan dari topik kita hari ini? Biar bootable tadi, Pak. Belajar membuat media bootable lewat flash disk ya. Dari Slamet atau Rayhan, yang sulit apa saat belajar topik ini? Pembuatan atau yang mendownload file ISO tadi, Pak. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke instalasi sistem operasi. Terima kasih atas kehadirannya melalui pertemuan daring ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan barokah. Tetap jaga kesehatan ya. Prokes 5M. Sebelum kita akhiri, saya minta tolong Ketua Kelas Mas Aldi untuk memimpin berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.